Tafsir surat Al-Maidah. Sampai ke ayat berapa? 40 sekarang. Terakhir 40. Terakhir 40 ya. Sudah ya? Sudah. 41. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke ayat ke-41 di surat Al-Maidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tub. Kita bahas satu persatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Yang dimaksud tentunya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Oh, saya membahasnya di hari Kamis di tempatnya Ibu Ati ya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW sehingga dia Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW langsung namanya. Tidak pernah dipanggil langsung namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cari di dalam Al-Quran, Ya Muhammad, tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyeru Nabi Muhammad, Ya Muhammad, tidak ada. Pasti dipanggil dengan julukan-julukan, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudaththir, dan lain-lainnya. Termasuk di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW, Ya ayyuhar rasul, hai sang rasul, hai Muhammad SAW. Beda dengan rasul-rasul selain Nabi Muhammad SAW, dipanggil namanya langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Ibrahim, Ya Isa, Ya Musa. Ini menunjukkan besarnya keagungan Nabi Muhammad SAW dan besarnya rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW melebihi yang lainnya. Nah, ketika Allah saja memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan titel-titelnya, lalu bagaimana kita sebagai umatnya menyebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad? Nah, alangkah baiknya berdosa atau tidak kalau niatnya merendahkan Nabi Muhammad, berdosa. Tapi kalau tidak ada niat apa-apa, karena di dalam riwayat ketika sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, Kaifa nusalli alaik, ya Rasulullah, bagaimana kami salawat kepadamu? Qul Allahumma salli ala Muhammad. Tidak pakai ada kata Sayyidina. Rasul mengajarkannya Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad dengan ta'zim, ya dia mendapat pahala salawat itu. Tapi alangkah baiknya, kata Imam Syafi'i, kita itu, karena Nabi tidak mungkin mengajarkan kepada umatnya panggil aku Sayyidina. Nah, kita yang punya pengertian, nah kita ucapkan Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita mengucapkannya tanpa Sayyidina, boleh tak? Boleh, asal kita tidak ada
niat merendahkan Nabi Muhammad. Merendahkan Nabi itu diantaranya berpikiran Nabi itu manusia biasa. Itu termasuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Loh, dia kan manusia, betul, dia itu manusia. Tapi dia bukan manusia biasa. Mana ada manusia biasa pergi Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada manusia biasa yang memancar dari sela-sela jarinya air bisa memenuhi 1 batalion tentara. Tidak ada. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Mana ada manusia biasa yang ketika jalan melewati bukit-bukit Mekah itu, batu-batu semuanya memanggil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mana ada manusia biasa yang binatang itu berbicara dengannya menggunakan bahasanya, bahasa Arab. Tidak ada manusia biasa seperti itu. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Simtud Durar dia mengatakan basyarun. Rasulullah itu basyar, manusia. La kal basyar. Tapi dia tidak seperti manusia biasa yang harus kau hormati. Innama ana basyarun mithlukum di dalam ayat. Sesungguhnya aku itu manusia seperti kalian, tapi ada tambahannya. Yuha ilayya. Aku mendapat wahyu. Kita semua dapat wahyu enggak? Enggak. Jadi kita ini yang manusia biasa. Kita manggil nama kita sendiri, nama teman kita langsung kita panggil namanya, tidak ada masalah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita panggil namanya. Bahkan Allah melarang di dalam ayat suci Al-Quran, la taj'alu doa ar-rasuli ka doa'i ba'dikum ba'dha. Dilarang oleh Allah. Jangan kau panggil sang Rasul itu Muhammad SAW seperti panggilanmu kepada teman sebayamu. Tidak boleh. Allah mengancamnya. Panggilan yang seperti itu nanti bisa menggugurkan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Nah, Allah juga mencontohkan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad dengan Muhammad, tapi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil. Nah, ya ayyuhar rasulu, hai sang rasul, la yahzunka, jangan menjadikanmu bersedih, jangan engkau disedihkan. Jadi Allah di dalam ayat ini menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih. Apa yang menjadikan Rasulullah itu bersedih? Yang menjadikan orang bahagia dan bersedih itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Apa yang menjadikan kita tertawa, apa yang menjadikan kita menangis? Setiap orang di antara kita berbeda-beda. Ada tawa yang mulia, tawa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang mendatangkan ridha Allah. Itu kebahagiaan yang mulia. Bahagia bisa sholat, bahagia bisa mengaji, bahagia bisa hadir majelis taklim, bahagia melihat orang berdamai. Ini kebahagiaan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kesedihan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedih melihat orang yang terkena musibah, itu kesedihan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedih melihat orang sakit, atau sedih terhadap diri kita sendiri yang belum sempurna, belum pernah sempurna dalam menjalankan kewajiban di hadapan Allah atau kewajiban terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ini kesedihan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadikan Nabi Muhammad sedih? Yang menjadikan Nabi, kita kalau sedih yang menghibur siapa? Nabi Muhammad begitu sedih, yang menghibur adalah Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kedudukan Nabi Muhammad dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Berarti kita harus berusaha, kalau Allah saja
tidak mau Nabi Muhammad bersedih, kita juga harus berusaha jangan sampai Nabi Muhammad itu sedih. Jangan sampai Allah menghibur Nabi Muhammad yang sedang sedih, tapi kita sebagai umatnya setiap hari menjadikan Nabi Muhammad sedih. Ada enggak yang menjadikan Nabi Muhammad sedih? Ya, yang menjadikan Nabi Muhammad sedih itu ulah umatnya diantaranya. Termasuk di dalam ayat ini. Apa yang menjadikan Rasulullah bersedih? Yang menjadikan Rasulullah sedih adalah ulah umatnya. Termasuk di dalam surat Asy-Syarah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak." Itu Allah menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang sedih memikirkan nasib umatnya. Nabi Muhammad duduk di pinggir jalan sedih memikirkan nasib umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu untukmu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami Allah telah meletakkan dosa-dosamu, yaitu dosa-dosa umatmu. Allazi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa umatmu itu membebani punggungmu, yaitu menjadikan Nabi Muhammad itu sedih. Setiap orang di antara kita berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu sampai kabarnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu pasti menjadikan Nabi Muhammad sedih. Sebaliknya, setiap orang di antara kita yang melakukan perbuatan baik itu sampai kabarnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu yang menjadikan Nabi Muhammad bersyukur, bahagia. Seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku baik untuk kalian. Kata sahabat, hidupmu baik untuk kita itu sudah jelas ya Rasulullah. Bagaimana matimu kok baik untuk kita? Kata Nabi Muhammad, ya karena nanti selepas aku wafat, semua amal perbuatan kalian dikirimkan kepadaku, dikabarkan kepadaku. Kata Rasulullah. Wa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati yang sampai kepadaku itu kabar tentang kalian yang baik-baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu khairan dzalik, tapi kalau aku dapati yang selain itu, maksudnya kabar yang tidak baik, maka aku akan beristighfar kepada Allah untuk kalian. Nah, jangan sampai kita kabarnya terus tidak baik. Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Apa yang menjadikan Nabi sedih? Berarti ketika turun ayat ini, Nabi sedang sedih. Yang menjadikan Nabi sedih, alladzina yusari'una fil kufri. Orang-orang yang bergegas menuju kepada kekafiran. Bagaimana ini orang bergegas? Ini disebutkan di sini bukan alladzina yakfuru, orang-orang yang menjadi kafir, tapi yusari'un. Sara'a yusari'u itu artinya berlomba-lomba. Jadi orang-orang yang seperti berlomba-lomba mengarah kepada kekafiran. Dan di sini setelah kata yusari'un, kata ada huruf fi. Ada huruf fi. Berarti artinya sebetulnya bukan yusari'una fil kufri, berarti harusnya bukan diartikan berlomba-lomba menuju kepada kekafiran, tapi berlomba-lomba fi itu berarti dalam kekafiran. Apa bedanya? Allah tidak mengatakan yusari'una ilal kufri, berlomba-lomba menuju kepada kekafiran, itu yusari'una ilal kufri. Tapi Allah menyebutkannya yusari'una fil kufri, itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut pada hakikatnya belum keluar dari wadah kekafiran. Kalau yusari'una ilal kufri,
berlomba-lomba menuju kepada kekafiran, berarti mereka pernah beriman. Pernah beriman, kemudian menuju kepada kekafiran. Tapi kalau kalimatnya yusari'una fil kufri, berlomba-lomba di dalam wadah kekafiran, berarti menunjukkan mereka itu pada hakikatnya belum beriman. Belum keluar, belum mengangkat kaki mereka dari kekafiran. Siapa orang-orang ini? Alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata amanna, kami beriman, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Afwahihim, afwa itu jamak dari fu. Fu itu mulut ya. Beriman dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka tidak beriman. Lam tu'min, hati mereka belum beriman. Jadi cuma sekedar di mulut saja. Hati mereka tidak beriman. Ini menunjukkan iman mereka ini cuma tampilan saja, casingnya saja beriman, tapi hatinya mereka itu sama sekali tidak mengimani apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa iman itu pada hakikatnya bukan sekedar di ucapan, tapi di hati. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang beriman itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Orang beriman di dunia, dan nanti di hari kebangkitan dia digolongkan orang yang beriman. Itu namanya beriman di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan mulutnya dan hatinya. Jadi mereka hatinya beriman dan tampilannya mereka juga orang yang beriman, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ketika di dunia itu menghukumi mereka ini termasuk orang yang beriman. Dan waktu mati mereka dikelompokkan dengan orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Sebab mereka yang tampak di luar itu betul-betul bersumber dari dalam hati. Yang kedua, orang beriman yang kedua, orang kafir di dunia tapi beriman di akhirat. Bagaimana ini kafir di dunia tapi beriman di akhirat? Maksudnya orang yang ketika di dunia beriman dengan hatinya tapi tidak menampakkan dengan perilakunya. Apa nih maksudnya? Ya bisa jadi orang yang beriman tapi dalam keadaan tertekan. Ditekan oleh dia tidak bisa menampakkan keimanannya. Kalau dia tampakkan keimanannya, bisa jadi hidupnya ini akan terancam, nyawanya akan terancam. Padahal dia sudah beriman, dalam hati beriman. Dia termasuk orang yang beriman enggak? Orang yang beriman, walaupun ketika di dunia tidak ada orang tahu. Loh, kalau ketika di dunia tidak ada orang tahu berarti gimana? Ya sudah, manusia itu kan hanya bisa menghukum secara lahiriah saja kan? Secara lahiriah saja. Kalau kita lihat ada orang tidak pernah syahadat, KTP-nya bukan KTP Islam. Ya berarti kita dikuburkan bukan secara Islam, dikuburkan di perkuburan non-muslim. Tapi orang ini apakah benar matinya mati kafir? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak tahu apa yang terdapat di dalam hatinya. Jadi ada orang di dunia yang kita menghukuminya dia itu kafir. Karena dia sama sekali tidak pernah mengutarakan keimanannya, tidak pernah mengucapkan keimanannya, tidak pernah bersyahadat secara terang-terangan. Tapi nanti ketika di hari kebangkitan, dia itu termasuk orang-orang yang beriman. Nah itu pendapat sebagian besar ulama tentang keimanan Abu Thalib.
Abu Thalib itu ketika dia beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dia tidak beriman? Syair-syairnya Abu Thalib saja kalau kita baca di dalam sejarah, syair-syair Abu Thalib itu menunjukkan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW dan pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Abu Thalib ini. Tapi dia tidak mengucapkan syahadatnya di dalam riwayat ya. Di dalam riwayat dia itu tidak mengucapkan syahadat secara terang-terangan karena menjaga posisi Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ketahuan masuk Islam, tidak ada lagi benteng buat Nabi Muhammad. Karena dia ini bempernya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada riwayat yang mengatakan, riwayatnya lemah ya, saat Nabi Muhammad SAW mentalkin Abu Thalib itu supaya bersyahadat, Abu Thalib itu tidak mengucapkan itu karena ada orang-orang pembesar kafir di situ. Lalu ketika Nabi Muhammad keluar, ada Sayyidina Abbas yang masih ada di dalam, melihat mulutnya Abu Thalib itu bergerak. Dia dengarkan dengan suara yang sangat lirik, Abu Thalib itu mengucapkan syahadat. Nah, tapi ada riwayat ini, riwayat lemah. Dan sebagian ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulamanya meyakini Abu Thalib itu wafat dalam keadaan beriman. Nah, saya termasuk yang contoh. Kalau Abu Lahab saja bergembira atas kelahirannya Nabi, masuk neraka, kekal di situ, tapi dia dapat kelebihan di dalam neraka. Bagaimana dengan Abu Thalib yang bukan cuma bergembira, dia ini merawat Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad mati-matian. Tidak mungkin kalau dia tidak beriman. Lalu itu ada di hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu disiksa di neraka. Hadisnya secara sanad kuat. Disiksa di neraka dengan siksa yang paling ringan, yaitu diletakkan sandal dari api sehingga otaknya mendidih. Siksanya penduduk neraka yang ringan itu seperti itu ya, kayak sandal, pakai sandal dari api, otaknya mendidih. Katanya Abu Thalib terkena siksa itu. Pertama, di dalam hadis Bukhari itu secara sanad kuat, tapi kalau dia bertentangan dengan yang lebih kuat juga kita tidak bisa menerimanya. Kedua, kalaupun kita mau mengambil hadis ini, kita terima hadis ini mentah-mentah, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Mengapa? Sebab orang kafir kita ketahui di dalam Al-Quran tempatnya fit darkil asfal minan nar. Tempatnya di neraka yang grade-nya paling bawah sendiri. Artinya siksanya yang paling pedih. Karena neraka itu kan basement. Jadi dia yang paling di dalam itu yang paling pedih. Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang mati kafir itu tempatnya yang ada di paling bawah sendiri. Nah, kenapa di dalam hadis ini disebutkan Abu Thalib disiksa dengan siksa yang paling ringan? Kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak mungkin dia disiksa dengan siksa yang paling ringan. Kalau kita mau ambil hadis itu mentah-mentah. Nah, jadi sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Abu Thalib itu termasuk bagian yang kedua tadi itu, yang kafir di dunia, beriman di akhirat. Walaupun sebagian lagi mengatakan dia itu beriman di dunia dan beriman di akhirat. Kalau kita mau anggap kafir, ya dia kafirnya kafir di dunia, beriman di akhirat. Yang menganggap kafir itu yang menerima hadis bahwa Abu Thalib itu tidak bersyahadat secara lisan, hatinya beriman. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang yang mukmin di dunia, beriman di dunia, kafir di akhirat. Beriman di dunia, kafir di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa itu? Itu adalah orang-orang munafik. Seperti yang disebut di dalam ayat ini. Alladzina yaquluna alladzina
qalu alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya dia dengan Allah. Nah, kita terus bagaimana bisa menghukumi? Kita bisa tahu ini orang munafik. Dari mana kamu tahu? Kamu kan tidak tahu hatinya orang. So, kalau ada orang dia sholat, dia ngaji, dia sholat, dia zakat, ya sudah, dia ini orang beriman. Walaupun tingkahnya seperti apa, dia ini orang yang beriman. Kalau dia mati, kita wajib memandikan jenazahnya, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kalau kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Lah KTP-nya Islam kok. Tidak perlu kamu teliti. Kita harus tahu dulu ini hatinya bagaimana, imannya betul apa enggak. Tahu hatinya orang. Ada sahabat yang perang melawan orang kafir, sudah mau dibunuh, orang kafirnya ini sudah jatuh nih ya, sudah mau dibunuh, giliran mau ditusuk dengan pedang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, ini jelas-jelasan syahadatnya ini buat menyelamatkan diri ini kan. Sahabat ini marah dia, udah tinggal sedikit mati kok syahadat. Kamu syahadatnya pura-pura, kata sahabat. Ditusuk, tetap dibunuh sama sahabat. Sampai beritanya ke telinga Nabi Muhammad SAW. Marah Rasulullah SAW. Betul kamu bunuh dia setelah syahadat? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan itu? Syahadatnya pura-pura. Kata Nabi Muhammad, asyaqaqta qalbahu? Apa kamu tahu isi hatinya? Kok kamu berani spekulasi bunuh orang yang sudah syahadat? Kamu tahu isi hatinya dia? Ya kalau betul dia matinya betul-betul itu syahadatnya keluar dari hatinya, terus bagaimana kamu nanti mau menghadap Allah? Kamu bunuh orang yang beriman. Nah, jadi kita jangan spekulasi bilang kafir itu orang, munafik. Yo, kamu tahu hatinya. Kalau kamu tidak tahu hatinya, urusi hati kamu sendiri. Jangan-jangan kita sendiri masih ada kekafiran di dalam diri kita, masih ada kemunafikan. Jangan ngurus orang lain. Imannya orang itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita tahu dia itu KTP-nya Islam, ya sudah kita kuburkan secara Islam. Urusan dia Islamnya pura-pura atau Islamnya setengah-setengah, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kemudian ada juga orang yang Islam tapi di detik-detik mendekati kematiannya murtad. Loh, semasa hidupnya Islamnya tidak pura-pura loh ya. Islam betul-betul Islam dia. Tapi satu dua hal jadikan dia itu berbalik di detik-detik kematiannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya yang Islam, yang sudah Islam, yang sholat, jangan merasa dirinya suci lebih dari yang lain. Jangan merasa bangga diri sebelum kita betul-betul mati dalam keadaan Islam. Kalau kita belum mati dalam keadaan Islam, jangan merasa diri kita ini lebih dari orang lain. Kita baru bisa berbangga diri kalau ruh kita ini keluar, sudah semuanya keluar, lepas dari jasad, masih tetap kita mempertahankan Islam. Makanya Nabi sendiri, doa yang paling sering dipanjatkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Allah juga mengajarkan di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa kok diajarkan doa itu? Karena hati itu sangat cepat sekali berubah. Kita sekarang bisa tenang-tenang, tahu-tahu bisa condong kepada pemikiran yang tidak baik kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak dimantapkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia manapun bisa mengalami kesesatan, bisa mengalami murtad, bisa mengalami
berbalik dari petunjuk. Na'udzubillah. Makanya kita selalu memohon kepada Allah SWT. Rasul sendiri mengatakan berapa banyak orang beriman yang di detik-detik kematiannya murtad. Orang yang ada di kanan kirinya ini nggak tahu, karena itu urusan dia sendiri dengan kejadian yang dia alami. Yang di kanan kirinya itu tetap baca Yasin, Al-Quranul Hakim, meninggal tutup matanya, kafani, disolati, padahal dia sudah keluar dari ajaran Islam. Nah, seperti ceritanya Nabi Muhammad SAW, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel itu kan, ibadahnya luar biasa sampai punya keramatnya. Dari luar biasanya ibadahnya sampai keramat, kalau megang kepalanya orang langsung sembuh. Penyakit apa itu diusap sembuh, ambil air bacakan sembuh. Suatu ketika putrinya raja, ini ceritanya Nabi ya, ada di dalam hadis ini, bukan dongeng belaka ya. Putrinya raja sakit, dibawa ke tempat ahli ibadah ini, dibawa, kata beliau ini mengobatinya tidak bisa 1 hari 2 hari, perlu waktu yang lama. Waktu yang lama ditinggal, putrinya raja itu ditinggal di situ. Suatu ketika dia diganggu oleh setan. Kamu kesempatan ini, tidak ada orang cantiknya luar biasa, ahli ibadah loh ini ya. Nasallallahu, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Habis itu dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji terhadap wanita ini. Harusnya diobati, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Wanita ini tidak bisa apa-apa, sakit kok. Setelah itu dia takut, bukan takut kepada Allah ya, takut reputasinya sebagai ahli ibadah ini gimana. Nah, sudah tidak kepada Allah kan, dia menjaga reputasinya ya. Gimana ini, saya ini dikenal sebagai ahli ibadah, nanti kalau zaman sekarang viral di YouTube. Bukan, dia tidak takut viral di langit, itu tidak takut ya. Malunya saya apa saya. Akhirnya setan membisikkan lagi. Kan semua orang tahu bahwa kamu ini ahli ibadah, raja itu pasti percaya luar biasa terhadap kamu. Tidak mungkin tidak percaya. Bunuh aja. Bunuh, sampaikan kepada raja, dia itu mati. Selesai, sudah kamu kubur. Betul juga ya. Ini kalau saya sembuhkan, dia bisa ngomong, cerita dia sama bapaknya, mati saya. Dibunuh nih perempuan, dikubur di belakang rumahnya. Terus dia tulis surat ke raja, bahwa anaknya itu mati. Rajanya percaya. Sampai suatu ketika, singkat cerita ini, akhirnya ketemu juga dia itu yang membunuh, diseret oleh raja, mau dihukum gantung. Tengah-tengah dia dihukum gantung ini dari ahli ibadah yang luar biasa ya. Sampai diseret mau dihukum gantung ya. Tengah-tengah dia mau dihukum gantung, sudah habis-habisan ini dia. Iblis itu muncul di depannya dia. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Kata iblis, ahli ibadah, abid, kamu mau selamat dari semua ini enggak? Mau, kata dia. Saya mau selamat dari semua ini. Saya sekarang satu-satunya yang bisa menolong kamu. Kamu saya tolong, syaratnya kamu nyembah saya. Dari ahli ibadah loh ya. Loh, masa saya nyembah kamu? Nah, kamu mau nggak saya tolong? Nanti kamu kan bisa bertobat lagi. Kamu nyembah saya sekarang, nanti setelah itu kamu balik lagi ke Allah, terserah kamu. Pokoknya sekali ini kamu harus nyembah saya. Bagaimana caranya saya nyembah kamu? Saya sekarang dalam keadaan terikat di tiang gantungan ini. Sebentar lagi saya mati loh nih. Kata dia, mau sujud gimana saya? Tidak usah sujud kan? Isyaratkan saja dengan anggukkan kepala sebagai bukti kamu menyembah saya. Nanti kalau kamu angguk menyembah saya, langsung saya selamatkan kamu. Ngangguk ini ditinggal iblis mati.
Itu memang iblis itu. Jadi kata Rasulullah SAW, iblis dan konco-konconya, ya, iblis dan bala tentaranya itu dia punya mata-mata mendatangi setiap anak Adam yang mendekati kematian. Itu di saat itu dia akan berusaha keras bagaimana caranya matinya tidak Islam. Kalau sekarang dia berusaha keras bagaimana malas ibadah, maksiat. Nanti kalau sudah mau mati, nah ini penentuan terakhir nih. Kalau saya berhasil mengeluarkan dia dari Islam, amalnya ini yang di belakang tidak ada gunanya tuh. Nah kata Rasulullah SAW, sampai iblis itu datang bawa air es. Karena orang pada waktu sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Makanya disunahkan yang menanti orang yang sedang sekarat itu ambil kapas, air, diusapkan di bibirnya. Usapkan bibirnya. Kering, usapkan lagi di bibirnya. Lihat, kalau pernah lihat orang sekarat tak? Bibirnya ini bisa pecah-pecah, kering. Karena dia mengalami kehausan lebih daripada orang yang di tengah padang pasir. Dalam kondisi seperti itu, iblis itu datang bawa air. Mau air kan? Kalau mau air, keluar dari Islam. Nah, orang yang biasa imannya bisa dijual dengan uang, yang penting minum air dulu, nanti gampang. Nah, berubah dia. Keluarganya tidak ada yang tahu. Nanti kalau gagal, kata Rasulullah, dia datang menyerupai wajah bapak ibunya yang sudah mati. Nah, bapak ibu ini disiksa di neraka gara-gara mati Islam. Kamu ini untung masih ada kesempatan keluar dari Islam. Tinggalkan Islam. Diizinkan sampai ya, diizinkan menggoda sampai semua ujian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan orang hamba-hambanya ini betul-betul punya keimanan. Nah, makanya sebelum mudah-mudahan kita tidak mengalami masa seperti itu. Tapi ini ada hadisnya gitu ya. Ya kalau nggak semua orang mengalami, tapi ada orang-orang yang mengalami. Kalau enggak, Rasulullah tidak mungkin menceritakan itu. Bahkan saya pernah menceritakan, tidak ada salahnya saya ulangi lagi. Imam Ahmad ibn Hanbal, pemimpin madhab ini ya, pada waktu wafatnya didatangi iblis. Jadi ceritanya dia dituntun sama murid-muridnya. Kalau di sini nyebut la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kan disunahkan, dituntun itu supaya meneguhkan keimanan, mengingatkan terus la ilaha illallah. Dan disunahkan yang menuntun bukan ahli warisnya. Sebab takut nanti dia punya prasangka buruk, ini pengen saya mati, pengen harta waris saya ya. Masih disunahkan yang menuntut orang yang bukan ahli warisnya. Sunnah itu ya. Sambil bawa air basah itu dibasahi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu dituntun sama murid-muridnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, matanya terpejam. Tiba-tiba dia buka mata. La, dia bilang tidak, terus meninggal. Waduh, muridnya kebingungan semua. Gimana ini pemimpin madhab ya? Bingung semuanya, apa yang terjadi? Mereka kan tidak bisa tahu apa yang terjadi. Yang dialami orang, fabasarukal yauma hadid, kata Allah, di saat engkau nazak itu pandangan matamu menjadi tajam. Yang lain tidak ada yang lihat, kamu aja yang lihat. Akhirnya setelah berapa hari, Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mungkin meragukan dia, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT, termasuk murid kecintaannya Imam Syafi'i. Ternyata setelah berapa hari ketahuan ada salah satu muridnya mimpi mendapati Imam Ahmad bin Hanbal di alam barzah. Ditanya, bagaimana kabarmu wahai guru? Saya berada di dalam kenikmatan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa kamu waktu dituntun kok mengucapkan la
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, loh itu saya mengucapkan la tidak, itu bukan menjawab tuntunan kamu la ilaha illallah itu, enggak, saya masih di alam lain itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lah kenapa kamu ucapkan la? Karena di detik-detik kematian saya itu iblis datang. Iblis datang sambil menggigit jarinya dan berkata kepada saya, engkau punya amal ini luar biasa, hai Ahmad bin Hanbal, supaya saya bersandar kepada amal, tidak bersandar kepada rahmat Allah, supaya saya bangga terhadap amal saya. Jadi biar mati dalam keadaan bangga terhadap diri sendiri, dalam keadaan ujub. Saya bilang, la, bukan karena amal saya, tapi karena rahmat Allah. Yang keluar cuma la-nya saja, yang lain tidak keluar gitu ya. Habis itu wafat. Nah, mudah-mudahan kita selamat. Amin. Ini akhirnya jadi bahas panjang lebar, ini ayatnya tidak kita bahas kan. Yang terakhir, yang keempat adalah kafir di dunia dan kafir di akhirat. Nasallallahu al-afiyah. Ya sudah, itu yang jelas-jelasan kafir gitu ya. Kafir di dunia, kafir di akhirat. Jadi kalau ada orang mati dalam keadaan orang mati KTP-nya Islam, dia mati dalam keadaan Islam enggak? Wallahu a'lam. Enggak tahu loh kita. Tapi kita harus menghukumi dia mati dalam keadaan Islam secara lahiriah. Orang mati KTP-nya Kristen dan lain-lainnya, dia mati kafir atau mati mukmin? Wallahu a'lam. Tapi kita menghukumi di dunia ini dia sebagai non muslim. Di akhirat kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, makanya kita tidak boleh menyebut orang itu kafir di neraka kecuali orang yang sudah jelas-jelas kafir. Yang tidak jelas kekafirannya kita tidak boleh nyebut orang itu mati kafir. Tidak boleh. Selama hidupnya dia kafir, ya, karena kita menghukumi dari lahiriahnya. Mati kafir, wallahu a'lam. Kecuali yang jelas-jelas kafir, contohnya Fir'aun. Itu jelas di Al-Quran disebutkan Fir'aun itu kafir. Tidak boleh kita, kita tidak tahu, husnudon kita terhadap Fir'aun. Quran sudah menceritakan, Allah yang menceritakan dia itu mati dalam keadaan tidak beriman. Abu Lahab, jelas dia matinya kafir. Abu Thalib, ada yang tahu tidak Abu Thalib matinya kafir atau tidak? Khilaf di antara ulama. Makanya kalau dengar seorang penceramah membawa contoh Abu Thalib mati kafir, ingatkan, Pak, Abu Thalib mati. Ya, ini ulama berpendapat. Ada ulama yang berpendapat matinya tidak kafir, tidak? Ada. Ya sudah, jangan spekulasi. Lalu saya mau memberi contoh, artinya kekerabatan dengan Nabi Muhammad itu tidak berkaitan dengan iman. Cari contoh yang pasti aja. Abu Lahab. Abu Lahab kan juga pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi, dan dia mati dalam keadaan kafir, jelas. Tidak boleh kita husnudon. Abu Lahab mungkin muslim, pamannya Nabi. Kalau Abu Lahab muslim, Qurannya diganti. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dinyatakan saya salah naron. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena orang yang menuduh orang kafir, padahal dia tidak kafir, tuduhannya itu kembali kepada si pengucap. Di dalam hadis disebutkan demikian. Kita lanjutkan. Yaitu orang-orang yang menjadikan Nabi sedih itu orang-orang yang bersegera dalam kekafirannya. Mereka itu adalah alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Hadu itu beragama Yahudi ya. Samma'una lil kadhibi, mereka itu senang sekali. Samma'un itu menunjukkan pekerjaan yang menjadi pekerjaannya sehari-hari sebagai pendengar. Ya. Jadi ini bisa diartikan samma'una lil kadhibi, mereka itu sangat suka mendengarkan. Apa itu? Mendengarkan apa? Lil kadhibi, berita dusta. Mendengarkan berita dusta.
Nah, ini ada beberapa pendapat dari ahli tafsir. Yang pertama, siapa yang suka mendengarkan berita dusta ini? Ada yang mengatakan yang suka mendengarkan berita dusta itu orang munafik yang beriman hanya dengan lisannya dan orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu sama-sama suka mendengarkan berita dusta. Kalau penggalannya sampai di wa minal ladzina hadu, penggal kemudian sama'una lil kadzibi, berarti orang munafik dan orang Yahudi itu punya sifat sama, suka mendengarkan berita dusta. Tapi kalau dipenggal di walam tu'min qulubuhum, berhenti di situ, berarti yang suka mendengarkan berita dusta itu hanya orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang munafik itu orang-orang yang memanfaatkan berita itu. Yang suka mendengarkan orang-orang Yahudi kemudian memutar balikannya. Sama'una lil kadzibi, dua-dua sama lah. Dua-dua itu doyan dengan berita dusta. Sama'una lil kadzibi bisa berarti sama'una lil kadzibi, mereka itu gemar mendengarkan berita dusta. Bisa juga lil kadzibi, mereka itu gemar mendengarkan sesuatu untuk dimanfaatkan untuk berita dusta. Lil kadzibi, untuk dusta gitu ya. Jadi lil kadzibi itu bisa berarti mereka gemar mendengarkan berita dusta, bisa juga mereka gemar mendengarkan berita kemudian mereka putar balikan untuk kedustaan. Lil kadzibi, untuk kedustaan. Sama'una lil kadzibi, mereka gemar mendengarkan berita dusta, berita yang tidak jelas. Kebiasaannya orang-orang Yahudi. Kenapa sih Allah menceritakan kebiasaan ini? Supaya kita jangan meniru kebiasaan mereka. Kok ada orang ngaku dirinya Islam, ngaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi perbuatannya seperti perbuatan Yahudi. Sama'una lil kadzibi. Allah ini di dalam ayat suci Al-Quran, kalau kita teliti, kalau Allah menjelaskan hamba-hamba yang dia cintai, setelah itu Allah menjelaskan perbuatannya. Allah menjelaskan hamba-hamba yang dia murkai, setelah itu Allah menjelaskan perbuatan hamba-hamba yang dimurkai itu. Supaya apa? Supaya kita ini belajar. Ini loh hal-hal yang disukai Allah, ini hal-hal yang tidak disukai Allah. Ini ciri-ciri orang beriman, ini ciri-ciri orang yang kafir. Nah, kita sebagai orang Islam jangan sampai hanya sekedar KTP saja Islam, tapi perbuatan kita sehari-hari itu mencerminkan perbuatan orang Yahudi, orang munafik. Salah satu contohnya, seneng denger gosip, berita dusta. Nah, itu perbuatan orang Yahudi dan perbuatan orang munafik. Kalau tidak ada berita yang bisa digoreng, sakit satu badan. Aduh, sumpah hidup ini datar, flat gitu ya. Kalau ada berita yang asyik, wah, matanya berbinar-binar, kemudian dia duduk dengan khusyuknya dia. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan Muslim, orang Muslim itu harusnya dia punya kebiasaan seperti kebiasaan para sahabat Allah. Duduk bukan untuk menggoreng berita, mendengarkan berita, duduk di majelis. Sahabat itu duduk di majelisnya Rasulullah SAW bukan untuk memata-matai Nabi, tapi dia duduknya sahabat bukan juga untuk menguji Nabi, tapi duduknya sahabat itu mencari kebenaran, mencari kedekatan di sisi Allah SWT. Nah, berapa banyak orang di zaman ini mendengarkan ceramah yang ditunggu sama dia salahnya. Kalau tidak ada salahnya, tidak viral ceramahnya ini ya. Ada itu ceramahnya Ustadz di zaman sekarang. Kalau ceramahnya biasa-biasa, wahai hadirin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ini menyembah
selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduklah kepada aturan-aturan Allah. Yang nonton 1, 2, nah, viewernya itu sudah 6 tahun, viewernya 10, 6 tahun sudah lewat videonya. Nah, namanya Ustadz kan bisa salah kan? Sekali waktu dia terpeleset ngomong salah, viewernya jutaan. Ini baru ceramah ini yang betul ini ya. Ceramah yang betul itu yang heboh, itu yang ada salahnya, yang terpeleset sampai ada ustadz di penjara, itu wah bagus itu. Ada ustadz tergelincir melakukan maksiat, itu bagus. Ya ustadz, namanya ustadz kan bukan malaikat. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari ditutupi segala kekurangan kita di dunia ini dan sampai akhirat. Tapi ceramahnya dia selama bertahun-tahun itu tidak ada yang nonton. Begitu dia kepleset sekali, viral, jadi terkenal ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan konsumennya zaman sekarang ini. Konsumen ini tidak nyari kebenaran. Diajak ngomong takwa, ngantuk langsung. Langsung tidur semuanya. Jadi mereka ini hadirnya di majelis, mendengarkan ceramahnya untuk memata-matai. Nah, mendengarkan ceramah untuk memata-matai itu sifat Yahudi dan munafik. Nah, sifat Yahudi dan munafik. Ada lagi yang menggoreng berita, ceramah digoreng. Ceramahnya tujuannya A, dipotong sana, potong sini, disiarkan, kasih komen di bawah. Ini kerjaannya Yahudi dan munafik. Nah, di zaman ini Yahudi dan munafik bertopeng Muslim banyak sekali. Jangan-jangan itu kita sendiri, naudzubillah min dzalik. Nah, saya ini mengucapkan seperti ini bukan menuduh A, menuduh B ya. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan itu saya yang bertopeng Muslim tapi berkelakuan Yahudi dan Nasrani. Apa contohnya? Contohnya kamu lihat ceramah, potong sana, potong sini, kasih judul buat nyerang sana. Padahal ceramah itu tujuannya bukan itu. Ceramahnya bukan itu. Ustadz itu waktu ceramah bertujuan betul-betul mengajak orang mendekat kepada Allah. Tapi karena dipotong, namanya dipotong, ya bisa salah persepsi gitu ya. Apalagi kalau ditambahi kalimat di bawahnya yang mengarahkan orang untuk berpikiran seperti yang dimaui orang yang membuat video itu. Hati-hati. Hati-hati. Ini sifatnya Yahudi dan munafik. Kalau kita punya teman keluarga seperti itu, ini tadi Senin baru hadir tafsir Al-Maidah ayat 4. Lihat, jangan sampai kamu kayak gini. Sama'una lil kadhibi, mendengarkan dengan tujuan untuk menyebarkan kedustaan. Baik itu sifatnya mendengarkan seorang ustadz berbicara atau mendengarkan siapapun yang berbicara. Mau dengar presiden, mau mendengarkan menteri, mau mendengarkan non-muslim sekalipun, jangan kamu goreng beritanya atau kamu punya sifat sama seperti Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Orang Islam itu jujur. Namanya jujur itu menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang ditutupi. Itu namanya orang jujur. Kalau kamu tambah bumbu beberapa sedikit, kamu tambah bumbu sedikit, kamu sudah tidak jujur. Kamu kurangi sedikit, kamu sudah tidak jujur. Namanya jujur itu apa sih? Jujur itu ikhbar, menyampaikan kabar muttafaq bil waqi', yang sesuai dengan kejadiannya. Itu namanya orang jujur. Kecuali kalau hiperbol itu lain ya. Orang kan sudah tahu hiperbol, kayak orang sini kan, kalau orang Solo suka gini. Tadi saya kurang 1 senti lagi keserempet bis. Kamu orang ngukur 1 senti. Enggak, Pak. 1 senti lagi keserempet bis. Nah, itu kita tidak bisa bilang itu kamu bohong. Enggak, itu namanya hiperbol. Orang juga tahu lah. Itu
melebihkan, maksudnya menyangatkan cerita ini biar orang antusias. Itu bukan niat bohong itu ya. Lebay. Nah, ini kebiasaan Yahudi ini ya. Samma'una lil kadibi, samma'una liqaumin akharina lam ya'tu. Lihat ini. Dia ini mendengarkan berita liqaumin untuk orang lain ya, untuk sekelompok kaum lam ya'tu yang tidak pernah mendatangimu. Jadi ini bisa jadi dia ini dapat berita dari sekelompok orang yang belum pernah datang ke Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu dapat berita, kemudian digoreng, kemudian disampaikan ke orang-orang Yahudi ini, jadi tambah kacau situasi itu. Sekarang ini seperti itu loh. Sekarang ini ada orang berani menyebarkan berita yang dia sendiri tidak tahu itu betul atau enggak. Salah satu contoh Cianjur kemarin ya. Cianjur ada gempa, berseliweran berita di Cianjur ini banyak, ini pantas, ini dapat siksa. Nah, ada orang kena bencana kok kita malah bersyukur atas bencana itu, dibales itu oleh Allah SWT. Dari mana kamu tahu dibales? Loh, itu di situ terjadi perbuatan maksiat. Di tempat kamu tidak ada maksiat. Ada maksiat. Jangan kita itu menghukumi nasib suatu kaum. Kemudian kita sebut kaum itu, ini pelaku A, pelaku B, tidak baik. Dan berita itu banyak yang digoreng. Saya dapat berita ini terjadi kristenisasi di Cianjur. Ada satu anak kecil pakai kopiah, anak-anak dari pondok, ditelusuri, ternyata itu videonya sudah 9 tahun lalu. Teksnya di bawah, ini pemurtatan di Cianjur. Jadi sekarang ini jangan gampang percaya video yang di broadcast. Banyak bohongnya. Saya sudah sering mengulang-ulang ini sampai capek saya. Tapi habis itu ya kirim-kiriman berita bohong lagi habis itu. Nah, kadang-kadang niatnya baik pun bohong tapi. Niatnya baik, ini bagus ini, niatnya bagus. Tapi ternyata isinya bohong juga. Videonya tidak sesuai dengan isinya gitu loh. Video yang di broadcast itu sudah saya simpulkan 99% hoax. 99%. Yang 10% itu kamu cek dulu betul atau tidak. Dan kalau betul video itu pantas tidak saya siarkan. Kadang-kadang ada video yang betul tapi tidak pantas disiarkan. Kalau disiarkan akan melukai hati sekelompok orang. Ya jangan disiarkan. Jangan disiarkan. Tidak ada gunanya itu. Nanti kalau kamu siarkan, loh ini jujur loh. Ya tapi kalau jujur kamu siarkan akan menimbulkan madharat. Jangan disiarkan. Yang video benar saja kita menimbang-nimbang ini kita sebarkan atau tidak, apalagi video yang tidak jelas kebenarannya. Kalau kita sebarkan, berarti kita termasuk dalam ayat ini. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk, kata Allah SWT. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Dapat beritanya ini dari orang yang tidak pernah datang ke majelisnya Nabi. Lam ya'tuka ya Muhammad, tidak pernah datang ke majelismu, tahu-tahu nyebarkan berita. Orang ini dapatnya ya dari orang yang pernah hadir. Ada juga yang menafsirkan sama'una, mereka itu datang ke majelisnya Nabi. Sama'una, orang-orang yang mendengarkan itu datang ke majelisnya Nabi, tapi tujuan datangnya itu untuk menyampaikan berita di majelisnya Nabi itu liqaumin akharin, ke kaum yang lain, lam ya'tuk, yang tidak mau datang ke majelisnya Nabi. Jadi ada orang-orang yang tidak mau dekat dengan Nabi, tidak mau beriman dengan Nabi. Ada orang-orang yang kaum elitnya,
menjaga kehormatan mereka. Kalau saya datang ke dia, ya berarti terlihat saya ini seperti menyetujui. Nggak mau saya nggak suka sama Nabi Muhammad SAW kan. Nah, dia mengutus orang-orang atau dia memiliki mata-mata yang datang ke majelisnya Nabi, tapi hatinya tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mata-mata yang hadir di majelisnya Nabi itu tujuannya dia hadir untuk membawa berita bagi kaum elit tadi ini yang tidak mau datang ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga terjadi di setiap generasi ini ya. Kita tergolong yang mana? Yang suka kaum elit, yang tidak suka sama ulama, tidak mau hadir di majelisnya. Kenapa kok? Ya dengar kabarnya. Dengar kabar aja deh. Atau kita jangan-jangan yang hadir di majelis kemudian membawa berita kepada orang yang tidak mau hadir di majelis, berita yang tidak baik maksudnya. Atau kita termasuk orang yang menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang menebarkan. Dijadikan hati kita ini tulus mengharap ridha Allah SWT. Ini pelajaran yang besar ya. Kita kalau membaca ayat Al-Quran ini meresapi satu persatu kata-katanya itu, kita akan dapati ini Allah mengajarkan pelajaran yang hebat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang kalau kita telusuri dan kita praktekkan, kita ini akan selamat dari hal-hal yang tercela. Kita lanjutkan. Yaquluna lam ya'tu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka itu orang-orang Yahudi ini. Yuharrifuna al-kalima, mengubah kalimat-kalimat yang tertera di dalam kitab mereka min ba'di mawadhi'ihi, setelah kalimat itu berada di tempat yang benar. Kalimat itu ada di tempat yang benar, kemudian mereka rubah. Mereka rubah-rubah untuk kepentingan pribadi. Yaqulun, mereka itu berkata kepada orang-orang awam. Kepada orang-orang awam, in utitum hadza fakhudhu. Kalau kamu diberi ayat yang ini, ambil. Wa in lam tu'tauhu fahdharu. Jika kamu diberi yang bukan ini, hati-hati. Apa ini maksudnya? Maksudnya, in utitum hadza fakhudhuhu. Kalau kamu diberi ayat yang ini, yaitu ayat yang sudah mereka rubah-rubah. Ini ayat yang sudah mereka sesuaikan dengan keinginan-keinginan mereka. Kalau kamu dapat ayat yang ini, bisa ayatnya mereka rubah, bisa tafsirnya mereka rubah. Ini kalau kamu sudah paham nih ayat yang ini, ada orang ngasih kamu ayat yang ini, terima. Ini bagus ini. Tapi kalau kamu tidak diberi ayat yang ini, diberi ayat yang lain berarti, yang belum mereka poles. Kalau kamu diberi ayat yang ini yang belum mereka poles, fahdharu, hati-hati. Hati-hati, kamu nanti terpengaruh dengan paham yang menyimpang. Kamu nanti terpengaruh dengan kesesatan. Padahal yang sesat itu mereka sendiri dan menyesatkan. Jadi dibolak-balik ini semuanya kejadian itu. Nah ini kan sebagian ahli tafsir mengatakan asbabun nuzulnya orang-orang Yahudi itu datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa kasus. Kasusnya ada seorang laki-laki dan wanita yang berzina di kalangan mereka sendiri. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW tanya hukumnya. Kok tanya hukum kepada Nabi Muhammad SAW padahal mereka ini Yahudi. Nanti Allah akan menjelaskan di ayat berikutnya ini ya. Ayat 43 itu. Kaifa yuhaqqimuka wa indahumut Taurah gitu ya. Mereka itu kok ya minta hukum kepadamu hai Muhammad, padahal mereka sendiri kan punya Taurat. Karena Allah kok ya bisa orang Yahudi ini minta hukum kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa alasan. Alasannya yang pertama karena Nabi itu memang yang jadi pemimpin di kota Madinah.
Di masa itu Nabi yang menjadi pemimpin. Nah Allah kemudian menegur, nah kok mereka itu minta hukum darimu? Taurat aja yang mereka miliki itu tidak diturut sama mereka kok. Gitu ya. Tapi mereka minta hukum kepada Rasulullah SAW. Hukumnya Nabi itu mereka tunggu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya jadi bahan omongan mereka nanti. Sebagian dari mereka minta hukum ke Nabi untuk tidak mematuhi, supaya menjatuhkan martabat Nabi, padahal martabat Nabi tidak bisa dijatuhkan. Jadi mereka sengaja datang ke Nabi minta hukum, Nabi memutuskan hukumnya A. Mereka, wah, tidak betul ini, hukum kok seperti ini. Nah, ini yang menjadikan Nabi sedih itu kan ini kan. Nabi sedihnya bukan karena tidak dituruti, karena ingin kedudukan, tapi mereka ini nanti tidak bisa selamat gara-gara seperti itu. Nah, Nabi memikirkan nasib mereka. Yang kedua mungkin boleh jadi mereka itu meminta hukum kepada Nabi Muhammad SAW untuk merendahkan Nabi seperti yang saya sebut di akhir tadi. Yang ketiga, memang ada di antara orang-orang Yahudi yang meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, tapi mereka tidak mau berpindah agama. Tidak mau mereka berpindah agama. Mereka menganggap ini nabinya orang Arab, bukan nabi kita. Jadi, ya karena mereka di Madinah, mereka minta hukum kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka itu datang ke Nabi Muhammad SAW membawa kasusnya ada seorang wanita dan laki-laki yang berzina, sudah bersuami. Yang wanita ini sudah bersuami, datang ke Nabi Muhammad SAW, bagaimana hukumnya hai Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW, ya hukumnya seperti yang ada di kitab Taurat kamu itu. Apa yang ada di kitab Taurat itu? Hukumnya laki-laki dan wanita yang berzina apa? Kata mereka, kalau di kitab Taurat pelajaran buat pelaku zina ini, mereka dicambuk di depan umum untuk dipermalukan. Kebetulan di saat itu ada Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam ini juga seorang Yahudi tapi sudah masuk Islam. Waktu dengar ucapan orang-orang Yahudi itu, mereka mau mempermalukan Nabi gitu ya. Kalau di Taurat itu hukumnya dicambuk dan dipermalukan. Abdullah bin Salam itu kemudian mengatakan, enggak, kalian berdusta. Di Taurat hukumnya wanita atau laki-laki yang sudah bersuami berzina, hukumnya dirajam. Sama seperti hukum Islam. Jadi kita kalau lihat kitab Taurat dan kitab Injil juga ada. Wanita dan laki-laki yang sudah nikah, mereka itu berzina, hukumnya dirajam, yaitu ditanam, hanya disisakan kepalanya, lalu dilempar batu sampai mati. Nah itu nanti akan dipelajari di tempat lain ya. Nah itu kemudian turun asbabun nuzulnya ayat ini gitu ya. Saya tadi mau menceritakan itu. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a. Hai Muhammad, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah terlunta-lunta dalam fitnah, dalam kesesatan, auzubillah min dzalik, maka engkau hai Muhammad sedikit pun tidak mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Kamu tidak bisa nolong. Jadi kamu tidak usah sedih, kata Allah. Ini loh, orang-orang ini kok sudah saya kasih tahu, ya Allah, biar dia selamat. Jadi Nabi Muhammad itu kesian terhadap orang-orang Yahudi. Dia tidak memusuhi orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad itu kasihan terhadap mereka, mau menyelamatkan mereka, tapi mereka itu punya niat tidak baik terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga pola mereka ini, tingkah laku mereka ini yang berpolitik di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menghadapi mereka dengan tulus, mereka ini menghadapi Nabi Muhammad berpolitik gitu ya, bermuka dua gitu. Itu yang menjadikan Nabi sedih.
Nabi itu jadi sedih. Akhirnya mereka nih karena terus-menerus mempermainkan Nabi Muhammad SAW, tertutup diri mereka ini dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi itu ketika mereka datang berpolitik, Nabi itu tahu mereka ini tidak tulus, punya tujuan. Tapi di hatinya Nabi ini memohon kepada Allah untuk menyelesaikan masalah mereka ini agar mereka ini keluar dari kekafiran tadi itu. Keluar, selamat, mentas dari kekafiran. Ya Allah, kamu ini ayo toh, mentas dari kekafiran ini. Kenapa kamu harus seperti ini gitu loh ya. Nabi itu seperti itu. Itu yang menjadikan Nabi sedih. Tapi Allah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Hai Muhammad, siapa yang Allah sudah menghendaki fitnah di dalam dirinya, kesesatan di dalam dirinya, maka engkau tidak memiliki apa-apa untuk orang tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa nolong kamu. Udah loh, ini maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka memang lebih condong kepada kesesatan. Mereka itu betul-betul tidak tulus dalam menerima kebenaran. Orang yang menginginkan sesuatu setengah-setengah tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang, ya Allah saya ingin dapat petunjukmu ya Allah, tapi kita setengah-setengah dalam mencari petunjuk tadi, ya tidak akan diberi oleh Allah. Ya Allah saya ingin terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi kita hanya setengah-setengah dalam meninggalkan perbuatan itu, ya tidak ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi ini kurang apa mereka? Berjumpa dengan sebaik-baik makhluk. Kurang apa mereka ini? Tapi kalau hati mereka tidak tulus dalam berhadapan perjumpaan mereka dengan Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad sekelas Nabi Muhammad pun tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa menolong mereka ya. Falamma zaghu azaghallah qulubahum, ketika mereka condong kepada kesesatan, maka Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan itu. Ulaika, ini ultimatum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ya Allah, habis sudah ini ya. Mereka itulah hai Muhammad, orang-orang yang Allah tidak menginginkan mereka itu menyucikan hati mereka. Allah sudah tidak mau, biarkan saja. Biarkan. Ada orang mau dibantu tapi dia milih sesat. Kita umpamanya ada orang sakit ya, kita mau bantu dia, ayo minum ini, minum, susah dia, dibantu susah. Walaupun itu anak kita sendiri, minum ini, minum. Kamu kalau minum obat ini nanti kamu sembuh. Minum, oh kita paksa dia minum. Buang, disembur. Begini. Lama-lama jengkel tak ya? Serahkan. Nah. Ada orang, kita sangat bahagia membantu orang yang mau dibantu. Itu akan menjadikan kita bahagia, akan menjadikan kita bersemangat. Tapi ini ada orang, kita mau bantu, dia itu tidak mau dibantu. Itu yang paling susah. Nah itu ada batas kesabarannya. Karena kita kan tidak mungkin menghabiskan waktu kita menarik orang yang kepingin tenggelam. Kita terus setiap hari berusaha megangi dia, terus begitu kita lengah, dia memasukkan badannya ke dalam laut supaya dia tenggelam. Jadi dia sendiri ingin tenggelam gitu. Kita setiap hari megangi, lama-lama kesel. Capek kita lama-lama. Terserah. Masih ada orang lain yang bisa kita selamatkan gitu loh. Kan kita ini dalam hidup ada prioritas juga. Saya selalu mengatakan kepada siapapun yang ada di dekat saya, termasuk kepada diri saya sendiri. Orang ini di dalam hidup ini ada prioritas. Yang pertama kali kita tarik itu adalah orang yang bisa ditarik, mau untuk ditarik. Prioritas berikutnya adalah orang yang tidak tahu harus ditarik. Prioritas yang terakhir adalah orang yang tidak mau ditarik. Ini prioritas terakhir. Sebab kalau kita pegang orang yang tidak mau ditarik, kita tarik-tarikan terus,
yang tadinya orang yang mau ditarik ini tambah lama kondisinya tambah buruk, jadi tergolong orang yang tidak mau ditarik lagi. Jadi orang itu kalau mau menyelamatkan orang, yang deket-deket dulu diselamatkan, yang cepat diselamatkan, yang paling mudah untuk diselamatkan itu yang diselamatkan dulu. Yang susah-susah itu yang nanti, yang terakhir. Kalau kita menyelamatkan yang susah dulu, yang mudah ini tadinya mudah, lama-lama jadi susah diselamatkan. Karena kesesatan itu datangnya cepat sekali. Nah, walaupun itu anak kita sendiri. Ya, jadi kita berdoa semuanya selamat. Nabi Nuh, anaknya mau diselamatkan tidak mau. Naik kapal, tidak ada yang selamat kecuali yang di kapal. Tidak. Saya mau naik gunung. Dia punya pikiran sendiri. Ya sudah, kirim salam. Tenggelam dia bersama orang-orang yang tenggelam. Bisa apa Nabi Nuh? Tidak bisa apa. Tidak bisa apa-apa dia. Anaknya sendiri misalnya. Ada orang lain yang selamat di dalam kapalnya. Anaknya sendiri ikut tenggelam bersama orang yang tenggelam. Istrinya ikut tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Tidak bisa berbuat apa. Betul-betul pada hakikatnya kita ini sendiri-sendiri. Allah. Sendiri-sendiri. Pada hakikatnya kita ini sendiri-sendiri ngurus diri kita dengan Allah SWT. Kita tidak punya kuasa terhadap bapak ibu kita, tidak punya kuasa terhadap saudara-saudara kita, terhadap pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, tidak punya kuasa. Ya nomor satu, kamu selamatkan diri kamu dulu sendiri. Nomor dua, baru orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, mudah-mudahan selamat semuanya. Amin. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun. Hai Muhammad, mereka itu orang-orang yang hina selama hidupnya di dunia karena mereka bermain dengan politik mereka sendiri. Buruk hidupnya, hina, keji, pakai topeng banyak, menjijikkan hidupnya, ya. Khizyun, rendah hidupnya mereka. Hidupnya orang-orang yang banyak topengnya itu hidupnya orang rendah, orang yang tidak tulus, punya kepentingan di setiap ucapannya, punya kepentingan di setiap tindak tanduknya. Allah Akbar. Nah, ini orang yang rendah. Mereka itu seperti itu, orang-orang yang rendah. Dan mereka sudah tersiksa dengan pola pikir mereka dan pola hidup mereka sendiri. Tersiksa mereka. Orang yang tidak menjalani hukum Allah dengan benar, membolak-balikkan fakta, hidupnya pasti akan runyam. Yang harusnya jalannya Allah itu seperti ini, diotak-atik, disesuaikan dengan nafsunya. Ya hancur hidup kamu. Kamu tidak jalani maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini loh ya, kita belum ngomong nanti ini. Di dunia ini sudah susah hidupnya. Nah, makanya kebobrokan yang terjadi sekarang ini, di zaman ini, karena banyak manusia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi kerusakan di mana-mana. Terjadi penyimpangan di mana-mana. Penyimpangan di dalam hubungan laki-laki dan wanita. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini sangat menakutkan sekali. Yang ada di sekitar kita ini, laki sama laki, perempuan sama perempuan ini mulai biasa loh ya. Mulai jadi biasa, orang sudah tidak kaget lagi. Dulu di zaman saya masih kecil itu kaum sadung, kaum sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Sekarang ini sudah biasa, mulai dari apa, film-film ini kalau kita lihat sudah biasa, kita nontonnya ya biasa juga, nggak ada apa-apa. Nah, jadi hati kita tidak terbakar melihat itu, tidak terbakar. Dengar berita itu ya biasa-biasa saja, ya sudah urusan sendiri-sendiri. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sekali. Semoga Allah mengembalikan petunjuknya, mengembalikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya kepada diri kita dan keluarga kita. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan bagi mereka, hai Muhammad, orang-orang yang kamu sekarang sedih karena orang-orang itu
bagi mereka nanti siksa yang sangat besar. Jadi kamu tidak usah menyedihi mereka. Nah, siksa bagi mereka yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Sama'una lil kadzibi. Ayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini memang ayatnya agak panjang sedikit ya. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الشرب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم